Oke, dua kabar yang cukup panas. Nah, yang pertama, baru-baru ini dikabarkan Presiden kita, Pak Prabowo telah sampai ke Korea Selatan, bos. Beliau pun katanya langsung ke Blue House, pusat kekuasaan negeri Ginseng. Nah, pertanyaannya, apakah agenda beliau? Akankah ada deal-dealan baru akuisisi jet tempur KF-21? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti yang cukup mengejutkan, bahwasanya para prajurit kita kemarin gugur berdasarkan investigasi sementara PBB, katanya diakibatkan karena tembakan tank Israel dan juga ledakan ranjau. Cukup mengagetkan nih bos. Lantas bagaimanakah berita lengkapnya? Penasaran cus? Markibas, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama tanggal 1 April 2026 ini ada momen penting yang nggak boleh kita lewatkan bos. Presiden kita, Pak Prabowo dikabarkan telah mendarat ke Seoul, Korea Selatan. Dan langsung tancap gas ke pusat kekuasaan Korea Blue House. Di sana beliau pun disambut langsung oleh Presiden Korsel Lee Jae-myung dengan level full militer. Pasukan kehormatan, lagu kebangsaan sampai inspeksi barisan. Pokoknya vibes-nya kayak mau tanda tangan kontrak nih. Tapi yang ditandatangani bukan kontrak biasa bos. Jadi sekitar jam 10.45 waktu setempat, keduanya pun disebut memulai agenda inti. Dari mulai pertemuan empat mata, lanjut ke bilateral meeting bareng para menteri dari ekonomi, energi, sampai pertahanan. Topiknya pun tidak main-main bos. Mulai dari AI, energi nuklir, infrastruktur, sampai kerjasama militer. Nah lanjut, kemudian ini dia yang bikin para netizen menunggu. Karena sebelumnya telah beredar info mantap akan ada pembahasan serius soal kemungkinan Indonesia menaikkan kesepakatan pembelian 16 unit jet tempur KF-21 Boramai. Nah, kalau ini benar terjadi, maka ini bakal jadi ekspor perdana jet tempur kebanggaan Korea ke luar negeri bos. Dan Indonesia lagi-lagi jadi pembeli pertamanya. Nah, jadi ya hampir semua pesawat-pesawat latih dan jet Korea pembeli pertamanya adalah kita. Apalagi untuk KF-21 Indonesia sebelumnya juga ikut dalam proyek pengembangannya bos. Jadi ini bukan sekedar beli tapi kayak ambil bagian dari hasil kerja sendiri. Yang pastinya selain beli juga disertai dengan manfaat-manfaat lain bos. Jadi kesimpulannya kunjungan ini pun bukan cuma diplomasi basa-basi tapi langkah serius memperkuat posisi Indonesia baik di ekonomi, teknologi maupun kekuatan udara. Dan siapa tahu beberapa tahun lagi langit Nusantara bakal diisi dengan suara raungan KF-21. Mantap jos. Oke, jadi saat ini telah dikonfirmasi 3 prajurit kita gugur di medan konflik Lebanon bos. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Serangan pertama terjadi pada seorang prajurit TNI, Praka Farizal Ramadan, gugur. Menurut sumber internal PBB yang dikutip media seperti CNN Indonesia, kemudian Republika, penyebabnya bukan sembarang ledakan bos. Diduga kuat katanya itu berasal dari tembakan tank Israel. Dan buktinya pun ada bos, yaitu puing-puing proyektil tank ditemukan di lokasi. Sehingga bisa jadi ini bukan lagi sekedar nyasar. Kemudian belum selesai shock dari insiden pertama, kurang dari 24 jam kemudian 30 Maret 2026 serangan kedua terjadi. Kali ini di dekat Bani Hayan, sebuah kendaraan patroli Indonesia melintas dan boom, ledakan dahsyat pun menghantam. Lagi 2 prajurit gugur, yaitu Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Dugaan awal adalah ranjau darat. Jadi total 3 prajurit TNI gugur dalam 2 hari bos. Dan bukan cuma itu, beberapa lainnya pun terluka. Situasi pun langsung memanas di level internasional. Indonesia lewat Menlu Sugiono langsung mendesak rapat darurat Dewan Keamanan PBB bos. Sementara itu pihak Israel Defense Force, mereka membantah, katanya tidak ada pasukan mereka di lokasi. Tidak ada ranjau yang mereka pasang. Dan wilayah itu memang zona perang aktif katanya. Nah, ya statement itu secara militer memang masuk akal. Tapi secara diplomatik, nah ini jelas bikin banyak pihak makin curiga bos.
Jadi sekarang kita punya dua versi. PBB mengatakan ada indikasi kuat tembakan tank Israel. Dan Israel bilang, bukan kami bos. Tapi jujur aja, tank Israel itu bukan senjata yang asal pencet, boom, terus lupa bos. Tembakannya jelas, diarahkan pasti ke satu titik koordinat. Jadi nggak sembarang tembak. Pertanyaannya sekarang, apakah ini murni kecelakaan perang atau ada kemungkinan sesuatu yang lebih serius? Nah, mari kita coba ceki-ceki lebih dalam bosku. Oke, sekarang kita coba ceki-ceki tapi berdasarkan kacamata Mimin yang nggak seberapa ini. Pertama, kita lihat dari sisi teknisnya dulu bos. Tank tempur Israel, seperti misalnya tank Merkava itu bukan senjata sembarangan bos. Tanknya terkenal canggih, akurasinya tinggi, dan target biasanya sudah diidentifikasi. Gak mungkin kan asal-asal nembak wae. Jadi kalau benar ada proyektil tank yang menghantam area Unifil, zona netral, pertanyaannya apakah itu benar-benar tidak disengaja? Nah, itu yang terbesit di benak Mimin bos. Tapi coba kita lihat sedikit realita medan perang. Jadi memang Lebanon Selatan itu bukan lapangan tembak bersih, itu medan tempur kompleks bos. Hizbullah sering bergerak cepat bahkan dari dekat area sipil. Balasan Israel juga cepat dan intens. Maka artileri, drone, dan mortir jelas berseliuran kemana-mana. Intinya chaos. Nah, dalam kondisi seperti itu, salah identifikasi target itu juga mungkin terjadi. Tapi pertanyaannya, masa kan tank Israel bisa salah identifikasi di zona netral ya kan? Udah jelas-jelas itu zona netral, di door juga. Kemudian, sekarang kita masuk ke faktor kedua. Tadi katanya ranjau. Ledakan yang menggugurkan 2 prajurit kita di 30 Maret kemarin. Jadi kalau ranjau ini bisa jadi ranjau baru, bisa juga ranjau lama. Bahkan bukan dari satu pihak saja. Karena di wilayah konflik seperti itu, ranjau bisa jadi warisan yang tak terlihat bos. Tapi kalau jalan itu sering dilalui oleh pasukan Unifil dan katanya dalam proses evakuasi korban pertama, masa kan perginya aman, pulangnya tiba-tiba ada ranjau pula ya kan? Nah itu membingungkan bos. Jadi ya bisa dibilang, mau dibilang kecelakaan ini bisa bos, tapi bukan berarti murni kecelakaan biasa. Ada kemungkinan kuat di sini kelalaian serius yang dilakukan, atau bisa jadi keputusan tembak tanpa verifikasi penuh. Nah, tapi balik lagi, ini cuma sebatas pandangan Mimin. Sekarang kita kembali ke satu fakta yang tak bisa dibantah. 3 prajurit terbaik kita kini telah gugur. Bukan di tanah air Indonesia, bukan mempertahankan kedaulatan kita, tapi di tanah konflik yang bahkan bukan perang kita, bos. Pemerintah harusnya di sini sudah berpikir menimbang opsi untuk mengambil satu tindakan serius demi melindungi nyawa para prajurit kita. Seperti yang admin bilang kemarin, paling tidak reposisi pasukan. Nah, bagaimana menurut kalian?